Orang yang jiwanya penuh dengan rahmat, kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan azab baginya, bahkan membuka pintu rahmat taubat agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, as-saimin as-saimat yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita berkumpul di salah satu rumahnya. Rumah ini dinisbatkan kepada Allah karena dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita masuk ke dalam rumahnya, kita menunjukkan sikap dan rasa hormat dengan melakukan tahiyatul masjid. Walaupun Allah tidak berdiam dalam rumah ini, begitu pula tidak terdapat di Ka'bah, tapi rumah ini menjadi istimewa karena disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sekarang berada dalam salah satu rumahnya. Dengan sendirinya kita akan berada dalam jamuan Allah sebagai tamu-tamunya. Apalagi dengan kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita janji-janji yang tak terhingga dari rahmat, keberkahan dan ampunan. Hingga hanya orang yang celaka yang diharamkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak dosanya, tapi disebabkan buruk sangkanya terhadap Allah. Rasa buruk sangka ini bisa membuat orang jauh dari rahmat Allah. Bagaimana Allah dengan nama-namanya yang begitu indah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah perlakukan kita dalam kehidupan dunia ini. Dari asal usul yang rendah Allah ciptakan kita. Kemudian bagaimana di tempat yang dinamakan rahim Allah limpahkan rahmatnya atas kita. Lahir ke dunia sebelum kita mampu berusaha, Allah sediakan dua susu ibu kita. Allah tuangkan rasa rahmat di hati mereka, hingga mereka tidak merasa letih dalam merawat kita. Mereka bahagia dengan kebahagiaan kita, mereka gembira dengan kegembiraan kita, mereka lebih sakit dengan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, bagaimana sikap Nabi kita dalam memperlakukan manusia, memperlakukan anak-anak ya, dengan penuh rahmat, menjadi contoh tauladan bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah perlakukan kita dengan mulia, Allah juga memerintahkan kita untuk memperlakukan hamba-hamba Allah dengan penuh rahmat. Saya mengenal seorang wanita. Wanita ini seorang ibu-ibu yang sudah tua, punya anak yang tidak pernah berhenti menggoda merongrong ibunya dari mulai kanak-kanak sampai usia tua setelah berumah tangga pun tidak pernah berhenti mabuk minuman keras. Waktunya dihabiskan dalam keadaannya benar-benar apa? Penuh kemaksiatan. Ibunya sering terkena pukulan anaknya, tapi si ibu tetap bersabar menghadapi anaknya. Sampai karena orang sudah tidak betul-betul tahan menghadapi dia ya, orang ini diletakkan di tengah jalan agar ditabrak oleh mobil. Akhirnya betul-betul kejadian orang ini ditabrak.
Tahu si ibu mendengar kejadian tersebut langsung bergegas-gegas, tergopoh-gopoh untuk apa? Untuk menyelamatkan anaknya. Dia merawatnya dalam keadaan sakit, padahal yang dilakukan anaknya terhadap dirinya begitu luar biasa. Dia nggak bisa menerima kalau orang menyakiti dirinya. Nah, coba bayangkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, sedangkan kasih sayang ibu tersebut yang begitu besar di mata kita, rela memberikan maaf ampunan dari segala kesalahan anaknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita yakin sumber rahmat adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti lebih besar. Oleh karena itu orang di saat dia memandang hamba-hamba Allah dengan penuh rahmat, niscaya dia akan betul-betul bersikap penuh kasih sayang terhadap mereka. Terkadang kita menjumpai anak-anak kita nakal, ya. Orang lain mungkin merasa apa? Merasa tidak nyaman. Tapi bagaimana hadirin sekalian perasaan ibunya bila anaknya disakiti? Betul tidak? Terkadang kita marah terhadap seseorang, kita lupa bahwasanya kalau kita menjadi orang tua, kita juga akan apa? Merasa sakit. Ini merupakan fakta. Oleh karena itu hendaknya kita perlakukan orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan. Hingga Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oleh karena itu jiwa seseorang yang digenangi, diselimuti oleh rahmat adalah jiwa-jiwa yang akan selalu betul-betul berada di bawah naungan rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rasa rahmat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang jiwanya penuh dengan rahmat, kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, pelanggaran, Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan azab baginya, bahkan membuka pintu rahmat taubat agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun seorang memiliki ilmu yang luas, rajin beribadah kepada Allah, rajin mengerjakan ibadah siam, tapi hatinya jauh dari rahmat, orang-orang seperti ini tidak akan dilihat semua amal yang pernah diperbuat. Karena tujuan Nabi kita diutus untuk membawa rahmat bagi al-alamin, bukan untuk apa? Bukan untuk menjadikan manusia hanya menyibukkan diri mereka dalam ibadah kepada Allah seperti para malaikat. Kalau Allah inginkan kita seperti para malaikat, kenapa harus menciptakan makhluk seperti kita yang bisa melakukan pelanggaran dan dosa? Tapi yang Allah kehendaki dari kita, kita beribadah pada Allah, mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar waktu sholat, puasa atau berhaji, tapi mengabdikan seluruh kehidupan kita teruntuk Allah. Kita mencintai apa yang dicintai Allah dan melakukan apa-apa yang dicintai Allah. Kita menjauh dari apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu keutamaan manusia bukan dengan banyak sholatnya, bukan dengan banyak puasanya, ya, bukan dengan banyak ilmunya. Karena kalau bicara mengenai ibadah, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menandingi para malaikat. Ada yang sepanjang hidup mereka ruku, ada yang sepanjang hidup mereka sujud, ada yang sepanjang hidup mereka betul-betul apa? Melaksanakan perintah Allah dengan memikul arasy kebesaran. Tidak pernah sekalipun mereka berpaling dari Allah. Tapi mengapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam? Karena makhluk yang bernama Adam dan anak-anak keturunannya bukan hanya mereka diberikan apa? Diberikan cahaya petunjuknya, tapi juga mereka memiliki nafsu. Maka siapa-siapa yang mengendalikan nafsunya agar sejalan dengan keridhaan Allah, dan ini merupakan perjuangan yang berat, dengan tutur kata kita menjaga keridhaan Allah, dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, perlakuan kita terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, kepada umat di sekeliling kita. Kalau kita betul-betul menyesuaikan diri kita dengan keridhaan Allah dan kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, maka dengan sendirinya masuk dalam firman Allah,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Coba renungkan sama-sama. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa yang benar-benar takut hormat kepada makam Tuhan. Di saat kita menjalani kehidupan dunia, apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, selalu kita menghormati dan takut kepada makam Tuhan kita yang tidak terlihat oleh bola mata kita, tapi hati kita merasakan kehadirannya dan dia melihat semua perbuatan kita, termasuk bisikan-bisikan yang terrahasia dalam hati kita. Siapa yang hormat takut kepada makam Tuhan, bukan lagi dipengaruhi oleh pandangan manusia, tapi langsung merasakan apa? Makam yang amat tinggi yang dikenal dengan makam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu makam yang amat tinggi yang membuat orang selalu betul-betul menjaga kebesaran Allah, menghormati makamnya, dan selalu berada dalam keridhaannya. Pada saat hati merasa melihat Allah, paling tidak dia menyadari, merasakan dirinya selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Saya mau tanya pada para jamaah sekalian, seandainya ya, hal ini hilang dari agama kita yang ada hanya iman dan Islam, tapi kita kehilangan ihsan tadi, kira-kira bagaimana? Kehilangan makam yang ketiga ini, kita tidak merasakan sama sekali apa? Tidak merasakan hati kita melihat Allah atau merasa diperhatikan oleh Allah. Kira-kira apa hadirin sekalian kenikmatan dalam beribadah pada Allah? Tapi di saat seorang hatinya hadirin sekalian penuh dengan rasa cinta, hormat kepada Allah, niscaya berbeda dengan seorang yang hanya mempelajari, ya, menghafal berbagai macam apa? Berbagai macam keterangan dalil mengenai kebesaran keagungan Allah, tapi dia tidak meresapi dalam hatinya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ihsan ini sebetulnya merupakan buah dari iman dan Islam. Di samping merupakan buah dari iman dan Islam, dia juga merupakan apa? Merupakan intinya yang amat indah. Tapi sayang, kita hadirin sekalian lebih banyak fokus terkadang kepada hal-hal yang tidak berarti. Akhirnya kita tidak merasakan manisnya, indahnya agama kita yang selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi kita akan berjuang walaupun jauh dari mata manusia. Kita akan menjadi manusia mulia, karim, walaupun manusia tidak melihat kita. Tapi kalau perilaku kita dipengaruhi oleh pandangan manusia, niscaya hadirin sekalian, kebaikan kita bukan kebaikan yang sempurna. Jadi barang siapa yang hormat kepada maqam kebesaran keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan nafsunya untuk tidak mengikuti apa? Hawa nafsunya, dia mengendalikan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah sebagai tempat yang Allah sediakan baginya. Ayat sebelum ini, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang tagha. Tagha dalam bahasa Arab adalah sikap ekstrim yang melampaui batas. Ada garis yang Allah gariskan, yang keluar daripadanya, yang melampaui batas, itu namanya tagha. Yatgha tughyanan. Oleh karena itu, sembahan-sembahan yang disembah manusia selain dari Allah dinamakan taghut. Karena apa? Menyimpangkan, membelokkan dirinya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Air di saat bergelombang, ya, bergelombang melebihi apa? Keadaan normal dikatakan juga tagha. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air, ya, pada masa Nabi Allah Nuh yang tadinya normal, kemudian apa? Mulai meluap menjadi gelombang yang amat dahsyat, dikatakan taghal ma'. Nah, begitu juga manusia yang tidak menghiraukan Allah, tidak peduli terhadap Allah, tidak sama sekali menghargai peringatan-peringatannya, bahkan petunjuknya. Tapi kalau peringatan
Petunjuk dari manusia dibesarkan dan diagungkan, sedangkan yang datang dari Allah disepelekan dan diabaikan. Barang siapa yang melampaui batas, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, di antara sebabnya dia mengutamakan kehidupan dunia ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim sebagai tempat kediamannya. Nah, inilah mengapa Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah siam, bukan karena persediaan perbekalan Allah berkurang, tapi pendidikan bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tadi Ustaz Abu Bakar bicara mengenai ruh ya, secara panjang lebar dari sisi dzauq. Dari sisi apa? Dzauq artinya apa? Rasa ya, yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dengan paparannya. Nah, kalau kita kembali kepada nas Al-Quran, kalau para sufi kebanyakan menggunakan dzauq, dari hasil pendekatan mereka kepada Allah lahir dzauq ya. Nah, dari dzauq ini menjadi salah satu sumber penafsiran di samping berbagai macam riwayat. Nah, kalau kita kembali kepada nas, di sini ada perbedaan sedikit antara ruh dan nafas. Yang bersaksi ketika pertama kali dipetik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an-nafas, bukan ruh. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka mim bani adam min zuhurihim, wa id akhadha rabbuka mim bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Di sini kata id berarti sebelumnya ada apa? Ada kata kerja yang enggak disebutkan, seperti wadhkur fil kitab, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Begitu juga pada ayat ini, wadhkur, ceritakan, terangkan wahai Rasulullah. Wadhkur idz akhadha rabbuka min bani adam, ketika Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam min zuhurihim, dari punggung mereka. Ada seorang bernama Mustafa Ba'abbad yang menganggap dirinya seorang saintis, mengatakan asal usul penciptaan manusia tidak benar dalam Al-Quran, karena menyebutkan dari apa? Dari punggung mereka, padahal sperma berasal dari testis. Nah, bagaimana kalau kita katakan, Anda mengatakan bahwa itu merupakan apa? Merupakan asal penciptaan manusia, bukan punggung mereka. Gimana kalau orang mengatakan bahwa ayah ibu yang menciptakan anaknya? Itu kan merupakan sebab langsung. Tapi di belakang sebab ini kan ada tahapan, ada proses sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan peran tulang punggung belakang ini, tulang sumsum belakang ini, itu peran yang amat penting hari ini sekali. Di samping dia menyanggah tubuh, juga dia merupakan apa? Merupakan industri yang menghasilkan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Biasanya kalau produk-produk makanan, dia menghasilkan hanya beberapa jenis kan. Tapi kalau tubuh manusia ini, subhanallah, tanpa suplemen, dia sudah menghasilkan berbagai macam produk yang aman, yang akrab, yang mudah diserap oleh manusia. Termasuk katakan vitamin C yang diproduk oleh tubuh dari makanan lebih baik daripada produk-produk vitamin C yang dihasilkan oleh apa? Oleh apa? Oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Begitu juga steroid yang dihasilkan oleh tubuh manusia penuh keseimbangan dibandingkan dengan steroid yang yang dikonsumsi oleh manusia, menimbulkan efek samping yang bermacam-macam, yang dihasilkan untuk kebutuhan hatinya, kebutuhan ginjalnya, kebutuhan paru-parunya, kebutuhan seluruh organ tubuhnya diproduksi oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui manusia yang amat menakjubkan seperti yang Ustaz Abu Bakar tadi katakan. Nah, tulang punggung belakang ini mempunyai peran yang amat penting. Nah, ketika Allah mengambil anak-anak keturunan manusia dari apa? Dari punggung mereka. Walaupun sperma diproduksi apa? Di testis, kemudian telur diproduksi di indung telur, ini hanya merupakan tahapan akhir. Kemudian apa? Allah ambil keturunan anak Adam, wa ashhadahum, perhatikan, ala anfusihim, bukan ala arwahihim.
Allah ambil kesaksian mereka. Setiap jiwa diambil kesaksian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, pencipta kalian? Dijawab oleh mereka, qalu bala. Qalu bala syahidna. Kami apa? Bersaksi bahwa engkau benar-benar Tuhan kami. Mengapa Allah ambil kesaksiannya pada waktu yang begitu dini? Agar makrifah pertama yang dikenal manusia sebelum mengenal yang lain, termasuk kedua orang tuanya, adalah Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak berkata di hari kemudian nanti, ya Allah kami tidak tahu menahu tentang engkau. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah ya Tuhan kami orang-orang yang terpengaruh oleh pendahulu kami, orang-orang tua kami hanya ikut di belakang mereka. Masa engkau akan binasakan kami disebabkan karena perbuatan apa? Perbuatan orang lain, tidak disebabkan langsung oleh perbuatan kami. Kami terbentuk oleh lingkungan, juga pendidikan dari orang tua kami. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, masa kamu binasakan kami ya Allah disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang melakukan kesalahan sebelumnya. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un, demikianlah kami uraikan ayat-ayat kami, perhatikan, wa la'allahum yarji'un, bukan wa la'allahum yatafakkarun, tapi agar mereka kembali kepada apa yang pernah mereka ucapkan dari kesaksian, seperti yang tadi Ustaz Agus katakan. Artinya sebelum bapak ibu lahir ke dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala ambil benih kita dari punggung orang tua kita, kemudian pada saat itu menjadi makhluk yang berjiwa, walaupun belum mengenal kedua orang tuanya dan lingkungannya, yang pertama diperkenalkan Allah adalah dirinya. Alastu bi rabbikum. Nah, agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti, ya, bahwa manusia tidak diperkenalkan mengenai Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, hanya diambil kesaksiannya, diperkenalkan bahwa Allah pencipta kita, Allah turunkan Al-Qur'an sebagaimana dalam suratul An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'u, ikutilah tuntunan kitab ini, wattaqu, dan bertakwalah pada Allah, jaga pesan-pesan Allah dan petunjuknya, la'allakum turhamun, agar kalian menerima rahmat Allah. Jadi dengan kita mengikuti petunjuk Allah dan bertakwa padanya, jalan keselamatan yang akan mengantarkan kita menuju rahmat Allah. Lalu Allah terangkan sebabnya apa? Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Allah sengaja turunkan kitab ini dan utus Rasulnya agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa dua kitab diturunkan pada dua kelompok orang sebelum kita, yaitu Injil dan Taurat, sedangkan kami nggak pernah sama sekali belajar tentang apa yang mereka pelajari. Ini ucapan dari penduduk Mekah, kaum musyrikin, karena suratul An'am turun di Mekah. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum, atau kalian beralasan seandainya kitab ini diturunkan untuk kami, niscaya kami akan lebih baik dari orang Yahudi maupun orang Nasrani. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sekarang telah datang pada kalian keterangan langsung dari Tuhan kalian, bukan dari nabi, bukan dari ulama, tapi langsung dari Tuhan kalian, petunjuk dan juga rahmat. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, walaupun setiap orang, termasuk orang musyriknya, semua telah diambil kesaksiannya, tapi belum mendapatkan keterangan yang detail dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau seandainya orang mengetuk pintu rumah ibu, tidak ada kamera, dia mengucapkan salam,
Ibu bisa nggak menebak siapa itu orang? Bagaimana bentuk rupanya? Bisa nggak? Kita tahu ada orang di balik pintu, tapi kita tidak mungkin sama sekali apa? Dapat meraba, membayangkan bagaimana rupa orang tersebut. Begitu juga kita yakin bahwa alam raya dan seluruh isinya, di balik semua ini ada Allah. Semua tanda-tanda yang ditunjukkan oleh makhluk menunjukkan kepada Allah yang maha besar, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Oleh karena itu perhatikan, setiap manusia apapun latar belakang mereka, termasuk suku Indian Aborigin, mereka menyadari bahwa di balik alam ini ada apa? Ada pencipta dan pengatur. Cuma karena tidak ada petunjuk, akhirnya mereka menciptakan cara-cara pendekatan dengan apa? Dengan nalar dan pengetahuan mereka sendiri. Akhirnya terjadilah pertentangan dan perbedaan. Nah, dengan rahmat Allah, agar kita tidak beralasan di hari kemudian nanti, Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya, lalu perkenalkan siapa dirinya melalui Asmaul Husna, nama-namanya yang begitu indah. Kemudian ayat-ayatnya yang semuanya menunjukkan kebesaran keagungan Allah, agar kita tidak punya alasan di hari kemudian nanti. Seolah-olah orang bertanya, siapa itu Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayatul Kursi juga menerangkan siapa itu Allah. Begitu juga ayat terakhir dari suratul Hasyr juga menerangkan siapa itu Allah, dan keterangannya mudah, sederhana, dan menumbuhkan rasa cinta, hormat, takut kepada Allah. Bukan takut yang membuat kita lari, karena beda antara takut kepada Allah sama takut kepada sesuatu yang membahayakan. Kalau orang takut dari api, lari. Takut dari singa, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, malah kita mendekat kepada Allah. Ada nggak contohnya dalam kehidupan kita? Kita punya anak-anak masih kecil, kalau kita marahin suruh menjauh, malah dia mendekat merapat. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kenapa? Dia takut kehilangan kasih sayang ibu. Jadi ibu marah, ibu jauhkan dia, jangan dekat sama mama lagi. Malah dia datang merapat memeluk sambil menangis. Betul tidak? Nah, kita hamba ini keadaan kita apa? Sebetulnya lebih apa? Lebih rapuh, lebih lemah dibandingkan anak bayi dengan orang tuanya. Karena bayi dengan orang tuanya hanya perbedaan umur dan usia, perbedaan tingkatan. Tapi kalau kita dengan Allah, makhluk dengan Khaliknya. Oleh karena itu Allah tunjukkan pada kita nama-nama yang begitu indah. Tujuannya apa? Agar ibu berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa merantara melalui nama-namanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini kesempatan bagi kita, apalagi di bulan Ramadan, makam doa terbuka seluas-luasnya. Pintu surga terbuka, pintu nerakanya tertutup. Setan dalam keadaan terbelenggu. Oleh karena itu ibu merasakan perasaan beda dalam bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ibu punya hajat, kebutuhan apa saja, ibu minta pada Allah. Ibu mengalami tekanan, ada orang yang tertekan karena hutang yang melilit, karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya, atau karena cobaan-cobaan yang lain. Coba langsung hubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat besarnya cobaan yang kita hadapi, karena dunia dan seluruh isinya kecil di mata Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan kita kepada dirinya. Ternyata semakin kita mengenal Allah, semakin kita merasakan betul-betul apa? Merasakan diri kita ini penuh ketergantungan padanya, kebutuhan yang tak mungkin dapat digantikan. Dan kita menyadari seluruh diri kita sekecil apapun ternyata dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kuasa untuk melindungi kita dari apa yang kita takuti dan memberikan segala apa yang kita inginkan, baik dalam kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhir. Nah, tadi Ustaz Abu Bakar membacakan surat At-Tin yang menjelaskan juga tentang manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan. Memang manusia di antara ciptaan Allah merupakan makhluk yang mendapatkan keutamaan yang amat banyak dari sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat
wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah melimpahkan kemuliaan, kemurahan yang tak terhingga kepada anak-anak Adam. Kami angkut mereka di lautan, di daratan, sekarang di udara. Jangan mengatakan bahwa manusia yang menciptakan pesawat udara, tapi dengan ilmu dan pengalaman yang Allah berikan kepada mereka, ilmu mereka mengalami pertumbuhan dan semua tidak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan mereka dari berbagai macam rizki yang thayyib. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami utamakan mereka dari kebanyakan makhluk-makhluk kami dengan berbagai macam keutamaan. Dari sisi kecerdasannya saja kita lihat manusia apa? Mengatasi makhluk yang lain. Kalau ibu ambil seekor monyet ya, seekor monyet ya, yang sudah mulai katakan tiba pada usia kanak-kanak, lalu anak ibu juga sekolahkan di sekolah yang sama. Selama kurang lebih 1 tahun atau 6 tahun katakan, apa yang dihasilkan monyet selama 6 tahun? Anak ibu berkembang dengan pesat, dia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, dapat menyerap dengan baik, menjelaskan pada gurunya. Sedangkan monyet tersebut yang belajar paling hanya apa? Kita lihat, ini merupakan rahmat dari Allah. Allah jelaskan dalam suratul Rahman, Ar-Rahmanu Allamal Quran. Allah mulai dengan Quran, ibu-ibu sekalian. Ar-Rahmani yang mengajarkan langsung Al-Quran. Khalaqal insan, dia juga yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan dia yang mengajarkan manusia al-bayan. Jadi al-bayan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, menjelaskan, menyerap ilmu, kemudian menerangkan dan menyampaikannya, mengembangkannya, itu merupakan langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan Al-Quran pertama karena manusia tanpa kitab Allah, walaupun dengan akal yang Allah berikan, seperti bola mata tanpa cahaya, walaupun dalam keadaan sehat. Akal manusia ini terbatas, tapi dengan penerangan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bola mata kita dengan cahaya dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu manusia tidak dapat sama sekali terpisah dari petunjuk, bimbingan dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah namakan Quran ruh, karena dia membawa apa? Kehidupan kepada manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Sedangkan malaikat yang membawa dinamakan ruhul amin. Kemudian ruh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita yang merupakan rahasia besar juga apa? Dia juga hadirin sekalian dapat kita rasakan keberadaannya, melahirkan kehidupan bagi fisik kita, juga bagi jiwa kita. Begitu ruh meninggalkan jasad, fisik kita akan padam, begitu juga jiwa kita. Nah, saya ingin bertanya pada para jamaah sekalian, siapa sebetulnya yang menjadi tuan dalam diri kita, tubuh kita ini? Tubuh kita yang menjadi tuan apa jiwa kita? Apa ruh kita? Ruh apa jiwa? Siapa yang menjadi mukallaf? Ruh apa jiwa? Yang mukallaf, yang akan berdiri bertanggung jawab di hadapan Allah, yang dipanggil juga oleh Allah, ya, yang dipengaruhi oleh pengaruh syaitan dan juga terpengaruh oleh hidayah Allah, jiwa apa ruh? Hah? Nafas apa ruh? Coba renungkan firman Allah, ya. Perhatikan coba. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha wa qad khaba man dasaha. Allah enggak bilang waruhin kan, tapi wa nafsin. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian laha ma kasabat, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah tidak membebani seseorang jiwanya di luar kemampuannya. Laha ma kasabat, begitu dia berbuat kebaikan, mendekatkan diri pada Allah, yang pertama merasakan jiwanya. Dia akan merasakan rasa manis, rasa lapang, rasa bahagia. Kenapa? Karena jiwanya hadirin sekalian
menemukan betul-betul apa yang dibutuhkan. Tapi begitu seorang melakukan penyimpangan, yang akan menderita pertama-tama siapa? Jiwanya. Coba ibu salah ngomong sedikit aja, salah ngomong, atau ibu menyakiti seseorang, atau ibu menyakiti perasaan suami ibu. Ibu jangan beranggapan hanya suami yang sakit, perasaan ibu ini tidak nyaman langsung. Betul tidak? Sebelum ibu minta maaf, perasaan hati terus bergelisah. Kenapa? Perbuatan buruk kita sebelum menyakiti orang lain, jiwa kita yang tersakiti. Oleh karena itu sering orang bilang, Ustaz, kenapa saya kok gelisah, sumpek, saya nggak tahu sebabnya apa Ustaz. Imam Ali mengatakan, dawa'uka fika wa ma tash'uru, wada'uka minka wa tastankiru. Obatmu sebetulnya ada pada kamu, tapi kamu tidak menyadari. Obat jiwa ini kembali pada Allah, bertaubat padanya, memperbaiki diri, berbuat kebajikan akan menjadi obat buat jiwa kita. Tapi sebaliknya, penyakitmu bersumber dari ulah kamu yang membuat jiwamu bergelisah, jiwamu merasakan perasaan tidak nyaman, ulah perbuatan kita. Tapi kamu tidak menyadari. Sering bahkan orang mencari-cari kambing hitam. Mencari kambing hitam. Contohnya seorang laki-laki mengalami berbagai macam persoalan musibah. Dia mengatakan, kamu nih pembawa sial pada istrinya. Kamu pembawa sih? Padahal apa? Ta'irukum ma'akum, kesialan kalian tuh ada pada kalian. A'in dzukirtum, kalian diberikan peringatan, kalian berpaling. Bal antum qaum musrifun, kalian orang yang melampaui batas. Jadi sebetulnya kesialan datang dari kita. Tapi ada sebuah hadis mengatakan, hadis palsu ya, bahwa kesialan itu penyebabnya ada 3. Perempuan, kendaraan, bayangin coba. Tega nggak ibu-ibu sekalian? Dibilang kesialan ada pada perempuan. Makanya kalau orang mau kawin, namanya harus diperiksa dulu. Kalau nggak cocok, ganti namanya. Ganti nama, cuma ganti pakaian, esensinya sama nggak? Kan bodoh luar biasa. Kesialan bukan datang dari laki atau perempuan, tapi dari perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan percaya kalau orang bilang si fulani bawa sial. Ada orang kalau punya anak rezekinya bagus berkembang, anaknya membawa apa? Ini bahaya sekali hadirin sekalian. Bahwa semua itu sebetulnya ujian bagi kita, dan rahmat kebaikan dari Allah, keburukan berasal dari kita. Saya terkenang pada ucapan Nabi Ibrahim dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Talbiyahnya, ya Allah, kami datang bergegas-gegas menyambut seruanmu. Al khairu minka, semua kebaikan dari kamu. Wasyarru laisa ilaik, sedangkan keburukan tidak ada satupun yang kembali pada kamu. Semua karena sebab kami, maka muncul keburukan. Allah ciptakan alam penuh keseimbangan. Yang menebang hutan siapa? Yang buang sampah sembarangan? Yang membangun sembarangan? Manusia kan? Masa Allah yang disalahkan? Sebab-sebab yang ditimbulkan manusia. Munculnya penyakit hepatitis, AIDS atau HIV, kemudian apa? Katakan cancer. Ini pertama kali diciptakan dari Allah. Apakah efek dari perbuatan manusia? Efek. Sampai dalam sebuah riwayat, begitu orang mulai mengurangi takaran dan timbangan, akan datang bencana alam ya, dan perubahan musim. Perubahan musim. Akhirnya badai, banjir ya, dan petaka yang bermacam-macam karena orang mengulangi takaran dan timbangan. Begitu perzinaan merajalela, akan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah muncul pada umat sebelumnya. Efek penyakit yang ditimbulkan akibat perzinahan diantaranya HIV. Kemudian apa? Ada lagi herpes. Herpes yang waliyadzubillah mengerikan. Bukan herpes yang mengenai apa? Yang mengenai bahagian tubuh luar, tapi mengenai alat kelaminnya. Dan subhanallah, penyakit ini tidak akan hilang. Terkadang pada saat kondisi tubuh sehat dia menghilang, pada saat lemah kembali lagi penyakitnya waliyadzubillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat pada Allah. Saya dengar katanya ada yang bertaubat pada Allah dari perbuatan tersebut, penyakitnya pun ikut hilang. Munculnya syfilis di Amerika dulu, di Eropa, karena perbuatan zina. Jadi jangan pernah orang mengalami musibah, terkena bencana, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmat Allah, begitu orang terkena musibah akibat ulahnya, Allah katakan ujian. Bagaimana sikap dia menghadapi cobaan tersebut.
Dia kembali pada Allah, memperbaiki dirinya, apa tetap larut dalam perbuatan dosa. Jadi wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa. Wa ma sawaha, Allah gambarkan bagaimana kesempurnaan, keseimbangan jiwa tersebut yang diciptakan Allah. Karena sawwa yusawi, ya, artinya sesuatu yang penuh keseimbangan. Seperti kalau seandainya ibu katakan membuat orang yang menggunting pakaian menggunakan ukuran sebelumnya mol ya, kan antara kaki kanan kaki kiri digunting seimbang nggak? Kalau nggak seimbang bagaimana kesannya? Kalau orang membuat layangan, pada saat dia menyerut dia punya rangka, harus penuh keseimbangan supaya terbangnya juga di atas apa? Oleh karena itu biasanya mereka timbang pakai benang. Setelah diserut ditimbang benang. Setelah tidak goyang ke sana kemari, baru mereka lekatkan kertasnya. Kalau lemnya lebih bagian sini, pasti akan goyang. Oleh karena itu kalau seandainya masih belum seimbang, mereka balikan lagi. Kecuali kalau layangan-layangan yang kodian, yang murah. Tapi kalau layangan yang bagus, mereka betul-betul timbang dengan lurus, ya. Baru hari ini sekalian mereka lepaskan dengan harga yang lebih baik dibandingkan layangan kodian. Kalau yang kodian ini, yang tanpa ditimbang dengan baik, begitu diterbangkan dua kemungkinan. Satu singit begini, atau sedeng ke arah kiri begini atau ke arah kiri. Betul tidak ibu sekalian? Nah manusia juga bisa singit, bisa sedeng. Kalau hilang keseimbangannya, betul tidak? Lihat, bisa singit, bisa juga apa? Nah coba baik kalau manusia singit gimana? Allah yahfad. Gelisah, goyang, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Kenapa? Jiwanya tidak berada dalam kondisi yang penuh keseimbangan. Jadi bagaimana Allah ciptakan jiwa ini amat menakjubkan antara cinta sama benci. Kalau tidak berimbang, apa jadinya? Allah ciptakan benci bukan sia-sia. Allah ciptakan benci untuk membuat kita menjauh dari hal-hal yang menjijikkan. Sedangkan cinta ditempatkan di tempat-tempat yang akan membawa kebaikan. Kalau orang laki-laki nggak cinta sama istrinya, atau istri tidak cinta pada suaminya, pekerjaannya jadi berat nggak? Kalau dia pulang kerja punya uang, kalau dia nggak sayang sama istrinya, disembunyikan nggak? Ada laki-laki kawin sama seorang perempuan tapi nggak begitu sayang sama istrinya. Jadi kalau seandainya mau pulang, dia taruh dia punya uang, ntar disimpan di apa? Di atas opletnya, karena tukang oplet. Ada yang disimpan di dalam sepatunya. Istrinya pulang periksa semuanya. Karena bukan apa? Dari kecintaan dan sayang. Istri juga sama. Di saat dia tidak mencintai suaminya, dia menikah hanya karena hartanya, semua diukur dengan materi. Kalau suaminya lagi susah, mau pinjam sesuatu, tolong gelang kamu jual, saya gantikan 2 kali lipat. Tidak bisa. Yang sudah masuk gak boleh keluar. Tapi kalau dia sayang sama suaminya, perhiasan dia, milik dia dijual semua untuk suaminya. Yang membuat indah cinta bukan? Cinta dan sayang ini luar biasa, anugerah Allah yang tak terhingga. Dengan cinta suami berjuang untuk istri anaknya tidak merasa berat. Ada nggak orang tua berhitung? Nggak ada. Bahkan seorang tua punya anak perempuan, dididik dengan sempurna, diserahkan pada suaminya, tidak minta apa-apa, yang minta supaya anaknya diperlakukan dengan baik dan mulia. Oleh karena itu orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah, dia wajib mensyukuri kebaikan kedua mertuanya, apalagi kedua orang tuanya yang melahirkan dia. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, cinta yang Allah tanamkan di hati kita di samping kebencian, bukan kita salah gunakan. Kalau mencintai yang diharamkan Allah, kemaksiatan, hanya akan mendatangkan petaka, merusak jiwa kita semua. Jadi wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Perhatikan kata ilham. Ilham ini bukan sesuatu yang didapatkan dari hasil belajar, tapi ditanamkan langsung dalam jiwa manusia. Fujuraha wa taqwaha bukan berarti Allah mengilhamkan orang untuk berbuat fujur, keburukan atau ketakwaan, bukan. Allah tanamkan dalam jiwa manusia naluri, ya. Yang apa? Yang membantu untuk membedakan antara fujur dan takwa. Jadi naluri manusia, nurani manusia sebetulnya telah mengetahui mana baik dan buruk. Nah tugas Nabi apa? Menanamkan akhlak, menyempurnakan. Menanam dari awal apa menyempurnakan? Innama bu'itsu liutammima makarimal. Jadi benih-benih akhlak mulia telah ditanamkan dalam jiwa setiap manusia yang dinamakan fitrah.
Oleh karena itu orang kalau tidak pernah bohong, waktu bohong gimana perasaannya? Orang nggak pernah berzina, bagaimana perasaannya? Gelisah enggak? Gelisah. Itu mereka peringatan dari dalam jiwanya. Oleh karena itu manusia dalam kehidupan ini akan melalui beberapa mahkamah. Mahkamah yang pertama, mahkamah yang kita saksikan dalam kehidupan dunia. Cuma sayang saksi bisa dibayar, hakim bisa dibayar, jaksa juga demikian, dan fakta bisa diputarbalikkan. Mahkamah yang kedua, mahkamah nurani kita. Kalau kita bisa memutarbalikkan fakta, walaupun kita menang di pengadilan, tapi hati tidak akan pernah tentram. Oleh karena itu orang-orang Cina itu punya legenda di tengah-tengah mereka, ya, keyakinan bahwasannya dalam setiap manusia itu ada iblis hati yang menghambat kemajuannya. Iblis, arti kalau dia pernah berbuat khianat, berbuat bohong, maka dalam perjuangan tidak akan pernah mengalami kemajuan karena ada iblis hati dia yang selalu membayang-bayangi dirinya. Itu diakui oleh mereka. Jadi Allah kasih, subhanallah, Allah tanamkan dalam jiwa manusia secara ilham sebelum mendapatkan pendidikan dari datangnya Rasul, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh karena itu banyak orang yang belum pernah mendapatkan pendidikan agama tapi bisa memilih kebajikan, bisa berada dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena nuraninya. Nah, mahkamah nurani ini dia yang menjadi jaksa penuntut, juga yang menjadi apa? Hakim, dan dia tidak akan mampu untuk melarikan diri. Tapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh nurani, sanksi-sanksi sifatnya apa? Sifatnya hadirin sekalian yang kembali kepada emosinya dan perasaannya, belum tuntas. Nah, yang ketiga, mahkamah barzah kuburan. Kalau bukan taman-taman surga menjadi liang api neraka. Yang terakhir baru mahkamah yang akan menuntaskan semua hukuman atas apa yang kita perbuat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, untuk hadirin sekalian, membuat manusia hidupnya dalam keseimbangan, punya standar nilai yang ditanamkan langsung oleh Allah. Setelah itu kembali pada kita untuk merawatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses orang yang betul-betul merawat, menjaga kebersihan jiwanya. Bagaimana merawatnya? Dengan iman, dengan amal soleh, perbuatan baik, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak patut, akan membuat betul-betul jiwanya dalam keadaan subur. Tapi dengan perbuatan khianat, kemaksiatan, kezalimannya, dan berbagai macam pelanggaran akan membuat jiwa kita betul-betul amat mengerikan. Oleh karena itu Bapak Ibu tahu enggak, mereka-mereka yang di atas berbuat kezaliman jangan dianggap senang. Hidup mereka luar biasa gelisahnya. Saya pernah berjumpa dengan seorang anggota TNI berbintang 4. Air matanya berlinang-linang, bercucuran, penuh dengan kesedihan yang luar biasa sambil mengadukan dia punya urusan. Ada lagi satu orang jenderal, saya bertemu di satu tempat, dia mengatakan, Ustadz, saya punya jiwa ini gelisah luar biasa. Gelisah yang luar biasa karena perbuatan yang saya lakukan. Saya ingin taubat kembali pada Allah. Lalu diceritakan pada saya datang pada seorang ustadz, mengeluhkan saya punya perasaan, kondisi jiwa yang menderita akibat ulah perbuatan saya. Si ustadz atau ulama ini mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, kamu keluarkan sebahagian untuk perjuangan, ya, dosa kamu akan hilang. Kirimkan kepada kami akan gunakan untuk perjuangan, dosa kamu akan diampuni. Jadi yang memberikan amnesti ulama. Padahal tugas ulama untuk apa? Untuk memberikan nasihat yang baik, kan? Akhirnya dia kecewa yang luar biasa. Dia menyadari bahwa perbuatan perkataan ulama ini nggak benar. Dia ceritakan kepada saya langsung bagaimana kecewanya dia ketika dia apa? Mendengarkan ucapan tersebut. Seorang bupati dari Kalimantan cerita sama saya, Ustadz, melalui satu orang, bahwa saya punya harta semua ini haram. Bagaimana mengeluarkan Ustadz? Harta saya ini semuanya haram. Saya bilang, apa yang layak menjadi milik kamu ambil, selebihnya kamu keluarkan di jalan Allah. Jangan kembalikan kemana? Jangan kembalikan ke negara, karena masuknya nanti kemana? Masuknya akan diambil oleh tikus-tikus hadirin sekalian yang tidak takut pada Allah Ta'ala. Kecuali kalau negara mempunyai apa? Mempunyai katakan tempat untuk mengembalikan apa yang diambil dari negara dan dikelola secara baik.
atau negara mengumumkan setiap koruptor yang ingin bertaubat kembali kepada Allah, kami sediakan tempat untuk pengembalian harta mereka, dan mereka tidak akan diadili dan tidak akan dihukum. Itu kan baik sekali kan? Tapi sayangnya yang makan tikus. Sedangkan duit haji aja, duit jamaah umroh nggak kembali kepada pemiliknya. Betul nggak nih sekalian? Begitu juga berkaitan dengan mereka-mereka nih yang flexing, yang uangnya hari ini sekalian diambil oleh negara, harus dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya kan? Jadi kita lihat bagaimana kezaliman ini terjadi, tapi ingat, mereka tidak akan mampu melarikan diri dari perasaan ketakutan di hati mereka. Jadi sikap kita, kebaikan yang kita lakukan akan membuat jiwa kita menjadi terang benderang, yang akan membuat jiwa kita disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil, wahai jiwa yang penuh kedamaian, karena jiwa yang damai ini jiwa yang sejalan dengan nuraninya, yang perbuatannya sejalan seiring dengan nuraninya. Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu ke haribaan Tuhanmu, yang disambut oleh Allah jiwa yang seperti ini, yang perbuatannya baik dan mulia. Fadkhuli fi ibadi, masuk kalian ke dalam naungan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam taman surgaku. Kalau seandainya ini selalu kita ingatkan untuk diri kita, niscaya apa? Niscaya kita betul-betul akan sibuk mengurus diri kita daripada mengurus orang lain, apalagi membicarakan kejelekan orang lain. Kita akan memperhatikan diri kita. Ini perlunya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Nah, sebagai penutup, dalam surat At-Tin Allah kan berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia baik fisiknya, jasadnya maupun jiwanya dalam keadaan yang betul-betul penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Thumma radatnahu. Perhatikan kata thum. Apa thumma? Dalam bahasa Arab berbeda antara harfu ataf, ya, kata penghubung menggunakan thumma atau waw atau fa. Jaa, katakan Ali, thumma faja'a fulan, faja'a fulan, datang disusul oleh si fulan menggunakan fa. Tapi kalau seperti jaa Abu Bakrin, faja'a Umar ba'dahu, datang Umar menyusul setelah itu. Tapi kalau thumma itu menunjukkan waktu yang panjang. Jadi pertama Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, bersama perjalanan hidupnya yang menyimpang, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tercemar oleh berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menimbulkan polusi dalam jiwanya. Maka akibat dari perbuatannya, kami terbalikan dari kedudukan yang mulia penuh keseimbangan menuju keadaan yang paling rendah, paling hina. Sebagai contoh, seorang laki-laki menikahi wanita cantik, baik, bersih, tidak pernah disentuh oleh yang lain. Ternyata datang ke tempat sampah yang penuh dengan lalat hijau, yang kotor, yang luar biasa, ya. Justru apa? Dia tinggalkan istrinya yang bersih, dia gauli wanita-wanita lacur yang lebih kotor dari tempat sampah yang penuh dengan lalat hijau. Kira-kira bagaimana kondisi jiwanya? Istri yang bersih, yang baik, yang setia pada ini ditinggalkan, datang ke tempat remeng-remeng, mendatangi perempuan yang mukanya dempul semua hari sekalian. Syaitan menghiasi di mata dia, membuat apa? Wanita tersebut cantik, jelita, menawan. Mengerikan enggak? Ini thumma radatnahu asfala safilin. Kami terbalikan dirinya ila asfalis safilin karena ulah perbuatannya. Jalan keluarnya apa? Untuk kembali illal ladzina amanu wa amilus shalih. Jalan keluarnya ibadah dan amal soleh yang akan mencuci, membersihkan jiwa kita sebagaimana bayi yang lahir ke dunia. Artinya manusia pada awalnya bersih, suci, tercemar oleh perbuatannya, dengan kembali bertaubat pada Allah dia kembali mensucikan dirinya. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan kita menyibukkan diri kita bukan hanya untuk wacana, tapi ingin betul-betul bagaimana kita meningkatkan jiwa kita sejalan dengan ruh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita, sebagaimana Abu Bakar tadi katakan. Jiwa kita sebagaimana datang dari Allah dalam keadaan fitrah dan suci, begitu juga ruh yang Allah tiupkan ke dalam jiwa kita, kalau bisa seiring seirama dalam keadaan suci dan bersih, insya Allah kita semua bersama-sama akan masuk ke dalam rahmatnya dan mendapatkan sambutan yang hangat dan mesra. Sedangkan jiwa yang selalu berbuat salah
maka jiwanya sebagaimana yang digambarkan Allah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah, aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menegur, mengeritik tuannya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak benar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.